Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhandi Aldin Kri Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan preview praktikum teknik pemisahan sederhana. Dalam bidang kimia, proses pemisahan sangatlah penting. Proses pemisahan terdapat beberapa cara bergantung pada fasa komponen penyusun campuran. Campuran dapat berupa campuran homogen yang terdiri dari satu fasa dan campuran heterogen yang terdiri dari lebih dari satu fasa. Pada beberapa kasus, dua atau lebih teknik pemisahan dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam teknik pemisahan terdapat dekantasi, filtrasi, dan kromatografi. Dekantasi merupakan proses pemisahan paling sederhana untuk memisahkan campuran, larutan, dan padatan dengan menuangkan cairan secara perlahan hingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana yang di atas. Selanjutnya filtrasi. Filtrasi merupakan pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan. Pada bagian atas terdapat residu yang nantinya akan dikeringkan, kemudian pada bagian bawah terdapat filtrat. Selanjutnya kromatografi, yaitu cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fasa, yaitu fasa stasioner atau fasa tetap dan fasa mobile atau fasa bergerak. Kemudian teknik pemisahan dan pemurnian ada ekstraksi, sublimasi, dan koagulasi. Ekstraksi merupakan proses pengambilan komponen berdasarkan kelarutannya dalam dua fasa cair yang berbeda. Sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan memanaskan campuran hingga dihasilkan sublimat. Sedangkan koagulasi merupakan pengendapan koloid dengan bantuan pengkoagulasi. Seperti inilah gambar dekantasi, filtrasi, dan kromatografi. Dalam percobaan diperlukan alat berupa gelas beker 100 ml, batang pengaduk, gelas ukur 10 ml, kertas saring, kertas kromatografi, corong, Erlenmeyer, bejana pengembang, spidol warna, dan lidi. Bahannya yaitu pasir, H2SO4, Na2CO3, dan CaCl3. Dalam proses dekantasi disiapkan pasir dalam air, kemudian dikocok sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml, didiamkan 10 menit agar pasir turun sebanyak mungkin. Kemudian dituangkan ke dalam gelas beker penampung melalui batang pengaduk dengan hati-hati. Padatan berada di gelas beker 1 dan cairan berada di gelas beker 2. Selanjutnya filtrasi membutuhkan Na2CO3, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 5 ml, ditambahkan CaCl3 hingga muncul endapan. Disiapkan kertas saring, dipasang pada corong, diletakkan pada Erlenmeyer corong tersebut, kemudian larutan tadi dituangkan campuran dengan bantuan batang pengaduk dengan hati-hati agar cairan tidak keluar dari kertas saring. Dihasilkan filtrat berupa CaCO3 dan dihasilkan residu CaCO3 dan filtrat. Selanjutnya kromatografi. Kromatografi menggunakan kertas kromatografi. Langkah pertama yaitu sediakan kertas kromatografi ukuran 14 x 2 cm. Tarik garis dengan pensil 1 cm dari tiap ujung kertas. Buatlah titik kecil menggunakan tinta hitam di tengah-tengah garis kertas bagian bawah. Buatlah titik serupa di kanan dan di kiri titik tersebut dengan jarak 0,75 cm. Keringkan tinta tersebut, kemudian masukkan aquades ke dalam bejana pengembang kromatografi kira-kira setinggi 0,5 cm. Gulung bagian atas kertas kromatografi pada lidi, gantungkan tegak lurus dalam bejana pengembang. Ujung kertas harus tercelup ke dalam aquades, tapi tinta jangan sampai terkena atau terendam pelarut. Biarkan tinta merambat ke atas kertas kromatografi sampai tanda batas atas. Keluarkan kertas dari bejana setelah pelarut sampai tanda batas. Ulangi dengan tinta hijau, biru, merah, dan tinta tak dikenal yang dibuat oleh asisten. Nantinya akan
mendapatkan hasil percobaan. Selanjutnya, pemisahan dan pemurnian meliputi ekstraksi. Ekstraksi dengan 10 ml campuran iod dan air ditambahkan 10 ml kloroform, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 50 ml. Corong pisah ditutup dan dikocok. Pengocokan akan menimbulkan sedikit panas dan menyebabkan tekanan uap dalam corong pemisah naik, sehingga harus dihilangkan tekanan uapnya dengan membuka keran. Tutup kembali keran, kemudian gantungkan corong pemisah pada statif. Tunggu hingga cairan memisah sempurna menjadi 2 lapis. Sebagian besar iod akan terekstrak pada kloroform. Catat warna-warna yang terbentuk. Setelah cairan memisah menjadi 2 lapis, buka tutup corong pemisah dan keran bawah dibuka. Tampung cairan bagian bawah. Tutup keran sebelum lapisan atas ikut keluar. Lapisan air masih mengandung iod. Iod dapat diambil dengan cara ekstraksi berulang kali menggunakan kloroform seperti langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, sublimasi. Disiapkan campuran natrium klorida, naftalena atau kristal iod tak murni. Masukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Jangan memegang iod dengan jari atau menghirup uapnya. Kemudian ditutup dengan gelas aroji yang telah diberi es batu di atasnya. Kemudian gelas beker dipanaskan perlahan-lahan. Iod akan berkumpul Kristal iod akan berkumpul di bawah gelas aroji, maka akan dihasilkan hasil dari sublimasi. Akan dihasilkan sublimat. Catat perbedaan penampakan iod sebelum dan sesudah sublimasi. Selanjutnya, koagulasi. Pada percobaan pertama, yaitu dekantasi, proses pengendapan dapat dipercepat dengan penambahan reagen pengkoagulasi ke dalam air. Contoh reagen pengkoagulasi yang dapat dipakai adalah AlOH3 dengan mereaksikan aluminium sulfat dengan kalsium hidroksida. Pertama, disiapkan 20 ml air keruh, kemudian dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Keduanya dikocok dengan baik, kemudian salah satu ditambahkan 8 ml larutan CaOH2 jenuh yang dibuat dari 1 gram CaOH2 dalam 500 ml air dan 2 ml larutan Al2SO4 3 0,1 molar. Dikocok dengan baik. Dibandingkan hasilnya mana yang lebih jernih atau jernih lebih cepat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.